Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, balik lagi di Mindra Channel. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan dan meluluskan kita dalam ujian. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan bahas kisi-kisi nomor 48, 49, dan 50. Fokus bahasannya yaitu tentang mukjizat, kemudian karomah, serta sihir. Untuk nomor kisi-kisi 48, mukjizat para nabi dalam kaidah Islam. Mukjizat adalah sesuatu urusan atau hal yang menyalahi tradisi, dibarengi atau diiringi dengan tantangan atau pertandingan dan terbebas dari perlawanan atau menang. Berdasarkan definisi mukjizat ini, dapat dikemukakan 3 unsur pokok mukjizat, yaitu yang pertama, mukjizat harus menyalahi tradisi atau adat kebiasaan. Sesuatu yang tidak menyalahi tradisi atau kejadiannya sesuai dengan kebiasaan yang umum atau bahkan lazim berlaku tidak dapat dikatakan mukjizat. Kemudian yang kedua, mukjizat harus dibarengi dengan perlawanan seimbang. Maksudnya, mukjizat harus diuji dengan melalui pertandingan atau perlawanan sebagaimana layaknya sebuah pertandingan. Yang ketiga, mukjizat itu tak terkalahkan. Unsur ketiga dari suatu mukjizat adalah bahwa mukjizat itu setelah dilakukan perlawanan terhadapnya, ternyata tidak terkalahkan untuk selamanya. Kita lanjut, pembagian mukjizat. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama mukjizat yang bersifat material indrawi, lagi tidak kekal. Mukjizat nabi-nabi terdahulu kesemuanya merupakan jenis pertama. Mukjizat mereka bersifat material dan indrawi. Dalam arti keluar biasaan tersebut dapat disaksikan atau dijangkau langsung lewat indera oleh masyarakat tempat nabi tersebut menyampaikan risalahnya. Kesemuanya bersifat material indrawi, sekaligus terbatas pada lokasi tempat nabi tersebut berada dan berakhir dengan wafatnya masing-masing nabi. Contohnya ini adalah perahunya Nabi Nuh, kemudian tongkatnya Nabi Musa, kemudian mukjizat Nabi Ibrahim yang tidak terbakar di dalam api. Itu adalah contoh-contoh untuk nabi-nabi terdahulu ya, termasuk juga Nabi Isa yang mampu untuk menghidupkan orang yang mati. Nah, itu adalah mukjizat-mukjizatnya nabi terdahulu, di mana mukjizat-mukjizat itu sifatnya material indrawi dan tidak kekal, hanya terbatas pada masa nabi tersebut seperti itu ya, dan digunakan sebagai sebuah perlawanan untuk pembuktian kepada lawan bahwa beliau adalah seorang nabi. Itu untuk mukjizat yang bersifat material indrawi, lagi tidak kekal. Kemudian untuk yang kedua, mukjizat material logis lagi dapat dibuktikan sepanjang masa. Mukjizat Nabi Muhammad SAW yang sifatnya bukan indrawi atau material, namun dapat dipahami oleh akal lagi dapat dibuktikan sepanjang masa. Karena sifat ia yang demikian, ia tidak dibatasi oleh suatu tempat atau masa tertentu. Mukjizat Al-Quran dapat dijangkau oleh setiap orang yang menggunakan akalnya dimanapun dan kapanpun. Jadi mukjizat material logis lagi dapat dibuktikan sepanjang masa. Ini contohnya adalah Al-Quran ya, mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya, menurut Quraisy Shihab, mukjizat adalah peristiwa luar biasa yang terjadi dari seseorang yang mengaku nabi sebagai bukti kenabiannya, sebagai tantangan terhadap orang yang meragukannya, dan orang yang ditantang tidak mampu untuk menandingi kehebatan tersebut. Quraisy Shihab berpendapat bahwa secara garis besar mukjizat dapat dibagi menjadi 2 bagian pokok, yaitu mukjizat yang bersifat material indrawi lagi tidak kekal, dan mukjizat immaterial logis lagi bisa dibuktikan sepanjang masa. Mukjizat nabi-nabi terdahulu kesemuanya merupakan jenis mukjizat yang pertama. Mukjizat mereka bersifat material dan indrawi.
Dalam arti keluar biasaan tersebut dapat disaksikan atau dijangkau langsung lewat indera oleh masyarakat tempat Nabi tersebut menyampaikan. Kemudian hal senada juga diungkapkan oleh Said Akil Munawar bahwa mukjizat terbagi dua, yaitu mukjizat hissi, material dan indrawi, dan mukjizat maknawi, imaterial dan logis. Karakteristik mukjizat yang kedua ini bersifat immortal, sementara mukjizat yang pertama bersifat temporal. Jadi maksudnya kalau yang kedua itu sepanjang waktu ya, waktunya panjang, sepanjang masa gitu. Kalau untuk yang mukjizat pertama itu temporal, hanya sementara di masa Nabi tersebut ada. Fasir yang mengutamakan rasionalitas dalam penafsiran topik mukjizat adalah Sir Ahmad Han, Rashid Ridho, Muhammad Abduh, Ibnu Rus, dan Maulana Muhammad Ali, yang pada intinya berpendapat bahwa sesuatu yang bertentangan dengan akal bukanlah mukjizat karena keberadaannya tidak bisa dibuktikan. Kemudian ada David Hume. Tokoh ini tidak meyakini adanya mukjizat dengan alasan bahwa eksperimen menjadi tolok ukur pembuktian sesuatu, dan orang yang berakal harus menyesuaikan kepercayaan dan keyakinan dengan dalil dan argumen. Kemudian visi 49 itu tentang karomah pada diri seorang wali sebagai bentuk kemuliaannya. Karomah adalah keadaan luar biasa yang diberikan oleh Allah SWT kepada para walinya. Contoh karomah yaitu waliullah yang bernama Asif dapat memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam dalam sekejap mata. Jadi kerajaannya ini berpindah hanya dalam tempo waktu satu kedipan mata ya teman-teman. Luar biasa. Kemudian yang kedua, Maryam binti Imran yang selalu saja di dalam mihrabnya makanan yang bertentangan dengan musim tanamnya, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 37. Ciri-ciri seorang hamba yang memiliki karomah itu yang pertama, tidak memiliki doa khusus sebagai suatu bacaan. Karomah hanya terjadi pada seorang yang solih. Seorang yang memiliki karomah tidak pernah secara sengaja mengaku bahwa dirinya memiliki karomah. Macam-macam karomah menurut kitab Al-Hikam. Karomah hisyah, jika seorang hamba bisa berjalan di atas air, seseorang berpotensi mendapat karomah. Jika seorang hamba telah keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh manusia, banyak makan, minum, tidur, berpakaian indah, campur dengan manusia, banyak bicara, permusuhan, dan tenggelam dalam ibadah zohir dan ilmu-ilmu zohir. Karomah maknawiyah, terbukanya hijab kelalaian, sucinya hati, atau kasyaf karomah hisah. Seseorang berpotensi mendapat karomah ini jika seseorang hamba sudah meninggalkan cinta pada kedudukan dan kemuliaan, mencari keistimewaan, cinta dunia dan pujian, dengki, ujub, sombong, ria, tamak, takut miskin, dan lain-lain. Jadi ini lebih kepada secara zahir ya kalau yang kisah. Sedangkan maknawiyah ini secara kebatinan seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Untuk isi yang nomor 50 yaitu tentang sihir. Sihir adalah membalikkan sesuatu dari hakikatnya atau menambahkan keburukan dengan tampilan kebaikan dan menampilkan sesuatu dalam tampilan yang tidak senyatanya. Ciri-ciri sihir adalah sihir bersumber dari orang yang fasik dan kafir, sihir muncul dengan adanya usaha yang memang diusahakan, sihir diwujudkan untuk menghancurkan orang lain. Jadi tujuan dari sihir ini adalah sesuatu yang tidak baik ya teman-teman. Caranya tidak baik, kemudian tujuannya juga tidak baik. Syekh Muhammad bin Syahil Al-Utsaimin rahimahullah berkata, sihir adalah mantra-mantra yang dibacakan oleh tukang sihir untuk memudaratkan atau membahayakan orang lain. Di antaranya pengaruh sihir yaitu ada yang sampai terbunuh, jatuh sakit, atau gila. Ada juga yang pengaruhnya sampai seorang begitu cinta pada yang lain atau ada yang pengaruhnya hingga benci pada yang lain. Intinya, sihir adalah berbagai macam. Namun semua itu diharamkan. Nabi SAW sendiri melepas diri dari sihir atau meminta untuk orang lain
atau meminta orang lain disihir. Demikianlah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri berlepas diri dari sihir atau meminta untuk orang lain disihir. Demikianlah dijelaskan oleh Syekh dari penjelasan beliau terhadap kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi 56.273 terbitan Darul Watan. Para Rasul dituduh sebagai tukang sihir. Setiap umat di mana Rasul diutus selalu mengejek para Rasul, misalnya dengan menuduh sebagai tukang sihir. Hal ini menunjukkan bahwa umat terdahulu telah mengenal sihir. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, demikianlah setiap kali seorang Rasul yang datang kepada orang-orang sebelum mereka kaumnya mengatakan dia itu tukang sihir atau orang gila. Quran Surat Az-Zariyat ayat 52. Maka kemudian di sini kalau untuk nabi-nabi kemampuannya itu disebut mukjizat ya, bukan sihir. Namun dalam pandangan orang yang kafir, orang yang tidak mau taat, itu adalah sebagai sebuah sihir. Kemudian bahaya dari sihir, kafirnya orang yang melakukan sihir. Barang siapa yang telah melakukan sihir, maka ia telah terjerumus dalam kesyirikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, dan barang siapa yang melakukan sihir, maka ia telah syirik. Diriwayatkan An-Nasai dikatakan dalam Fathul Majid, ini adalah dalil tegas bahwa tukang sihir adalah musyrik. Sihir merusak agama seseorang. Sihir adalah perbuatan yang merusak agama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, jauhilah 7 hal yang membinasakan. Mereka, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, perkara apakah itu? Rasulullah menjawab, menyekutukan Allah, perbuatan sihir, membunuh jiwa yang diharapkan Allah kecuali dengan orang yang benar, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, kabur dari perang saat berkecamuk, menuduh wanita beriman yang lalai, tidak terpikirkan untuk berzina. Muttafaq alaih. Jadi hati-hati dengan sihir ini ya teman-teman. Mari kita untuk tidak terlibat dalam hal apapun yang terkait dengan sihir. Tidak perlu datang ke tempat sihir. Namun kalau kita punya keinginan atau apapun, lebih baik untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, kita masuk ke contoh soal. Untuk contoh soal nomor 48, nomor 1, sesuatu yang menyalahi adat kebiasaan yang ditambahkan Allah di atas kekuasaan seorang nabi untuk memperkuat kenabiannya disebut mukjizat. Kalau karomah ini untuk wali ya, untuk orang-orang yang terpilih. Kemudian nomor 2, mukjizat harus memiliki 3 syarat sehingga sempurna dikatakan sebagai mukjizat kecuali berarti yang bukan ya. Yang bukan itu adalah menjadi cobaan. Sedangkan yang merupakan syarat dari sempurnanya mukjizat itu yang pertama, menyalahi tradisi, kharikul lil adah, dibanding dengan perlawanan tidak terkalahkan. Peristiwa luar biasa yang terjadi dari seseorang yang mengaku nabi sebagai bukti kenabiannya, sebagai tantangan terhadap orang yang melakukannya, dan orang yang ditantang tidak mampu untuk menandingi kehebatan mukjizat tersebut, merupakan pengertian mukjizat dari Quraisy Shihab ya. Kemudian lanjut, tokoh yang membagi mukjizat menjadi 2, yaitu mukjizat hissi, material dan indrawi, dan mukjizat ma'nawi, imaterial dan logis adalah B. Sa'id Akil Munawwar. Kemudian mukjizat Nabi Ibrahim yang tidak terbakar oleh api ketika dibakar hidup oleh Raja Namrud, termasuk mukjizat material, indrawi atau hissi. Kalau untuk mukjizat maknawi atau imaterial dan logis itu adalah Al-Quran, mukjizatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 6, tokoh ini tidak meyakini adanya mukjizat dengan alasan bahwa eksperimen menjadi tolak ukur membuktikan sesuatu dan orang yang berakal harus menyesuaikan kepercayaan dan keyakinannya dengan dalil dan argumen. Tokoh-tokoh yang dimaksud adalah B. David Hume.
Kemudian nomor 7, mufassir yang mengutamakan rasionalitas dalam menafsirkan topik mukjizat kecuali. Nah, di sini sebenarnya itu di contoh soal itu jawabannya adalah Maulana Muhammad Ali. Tapi menurut saya pribadi itu jawabannya semuanya benar ya teman-teman. Karena di sini ada sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa Maulana Muhammad Ali, seorang tokoh dan pendiri Ahmadiyah Lahore, tidak berbeda jauh dengan pola penafsiran Ahmad Khan, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho. Kalau tidak berbeda jauh itu artinya kan sama ya teman-teman. Bisa dibilang sama kan, yaitu memberi ruang gerak yang lebih terhadap akal sehingga mengalahkan wahyu. Muhammad Ali berprinsip bahwa mukjizat yang terjadi pada para nabi bukanlah sesuatu yang luar biasa dan suprarasional, akan tetapi merupakan hal yang rasional. Mukjizat dalam pengertian sesuatu yang luar biasa adalah bertentangan dengan akal manusia sehingga mustahil terjadi. Nah, jadi di sini kan sama-sama juga mengutamakan rasionalitas ya, ini merupakan hal yang rasional. Coba menurut teman-teman ini gimana untuk nomor 7? Apakah benar bahwa jawabannya adalah Maulana Muhammad Ali? Apakah Muhammad Ali itu tidak termasuk dalam tiga penafsir yang lainnya? Kalau menurut saya pribadi ini semuanya benar, tapi coba gimana pendapatnya teman-teman ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Sekisi nomor 49. Keadaan luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada para walinya disebut B ya, karomah. Kemudian nomor 9, waliullah yang bernama Asif dapat memindahkan singgasana Ratu Bilqis, kerajaan Nabi Sulaiman dalam sekejap mata, maka dia sebenarnya telah mendapat yang disebut karomah. Nomor 10, Maryam binti Imran yang selalu tersaji di dalam mihrabnya makanan yang bertentangan dengan musim tanamnya seperti yang dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 37, maka dia sebenarnya telah mendapatkan yang disebut karomah. Kemudian nomor selanjutnya, di bawah ini yang merupakan ciri-ciri seorang hamba yang memiliki karomah kecuali, berarti yang bukan ya. Yang bukan adalah memiliki doa-doa khusus untuk diamalkan. Jadi seseorang yang menerima karomah itu tidak ada doa-doa khusus untuk mendapatkan karomah ini ya teman-teman. Jadi ciri-cirinya itu yang pertama, tidak memiliki doa-doa khusus sebagai suatu bacaan. Karomah hanya terjadi pada seorang yang solih. Seseorang yang memiliki karomah tidak pernah secara sengaja mengaku-ngaku bahwa dirinya memiliki karomah. Nomor 12, di dalam kitab Al-Hikam, seorang hamba bisa berjalan di atas air, maka bisa jadi dia telah mendapatkan karomah hisyah. Karomah yang bersifat zahir ya teman-teman. Kemudian nomor 13, di dalam kitab Al-Hikam terbukanya hijab kelalaian, sucinya hati atau khasaf, maka bisa jadi dia telah mendapatkan karomah ma'nawiyah. Kemudian nomor 14, jika seorang hamba sudah meninggalkan cinta pada kedudukannya dan kemuliaannya, mencari keistimewaan cinta dunia dan pujian dengki, ujub sombong, ria, tamak, takut miskin dan lain-lain, maka dia berpotensi mendapat karomah ma'nawiyah. Kemudian nomor 15, jika seorang hamba telah keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh manusia, banyak makan, minum, tidur, bagian indah, campur dengan manusia, banyak bicara, permusuhan dan tenggelam dalam ibadah zahir dan ilmu-ilmu zahir, maka dia berpotensi mendapat karomah hisyah. Nomor 50, kisi-kisi nomor 50, soal nomor 16, memalingkan sesuatu dari hakikatnya atau menampakkan keburukan dan tampilan kebaikan dan menampilkan sesuatu dalam tampilan yang tidak senyatanya disebut sihir ya. Kemudian nomor 17, termasuk ciri-ciri sihir adalah sebagai berikut, kecuali berarti yang bukan, itu adalah sihir bersumber dari orang-orang munafik. Jadi sihir itu tidak bersumber dari orang-orang munafik, akan tetapi sebagaimana ciri-cirinya ya B sampai D ini, sihir bersumber dari orang yang fasik dan kafir. Sihir muncul dengan adanya usaha yang memang diusahakan. Sihir diwujudkan untuk menghancurkan orang lain. Oke teman-teman, demikian tadi untuk kisi-kisi nomor
48, 49, 50. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.